Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal uji kompetensi perawat, 5 soal acak ya. 5 soal acak teman-teman, yang artinya langsung ke pembahasan soal tentang komunitas, komunikasi terapeutik, dan lain-lain. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lainnya agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa juga follow semua akun media sosial dari kami. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Di sana ada banyak latihan soal singkat yang bisa teman-teman pelajari. Oh ya, kami juga buatkan latihan soal uji kompetensi seperti kuis. Linknya nanti saya taruh di kolom komentar ya teman-teman. Satu kuis isinya 5 soal. Ketika telah selesai dijawab akan langsung muncul skor dan pembahasannya setiap soal ya. Lumayan bisa buat latihan mengerjakan soal, latihan uji kompetensi perawat. Baik, langsung saja kita masuk ke video pembahasan hari ini. Soal yang pertama, hasil pengkajian di satu kelurahan didapatkan data 30% masyarakat mengalami hipertensi, 25% berusia produktif, 10% penderita pernah mengalami stroke ringan, warung-warung banyak menyediakan ikan asin, 45% pendidikan tidak lulus SD, komunitas bekerja sebagai petani, kader kesehatan mengatakan 70% masyarakat tidak pernah berolahraga. Apakah yang perlu dikaji lebih lanjut dari kasus di atas? Baik, ini pertanyaannya apakah yang perlu kita kaji lebih lanjut terkait dengan kasus yang ada ini ya. Baik, kita lihat satu persatu pilihannya. A. Budaya mengkonsumsi makanan tinggi natrium. Ini kita simpan dulu ya. Karena di sini ada keterangan bahwa komunitas ini 30% masyarakat mengalami hipertensi dan kemudian ada warung-warung banyak menyediakan ikan asin. Jadi apakah memang masyarakat di daerah sini, di dalam kasus ini, memang sering makan ikan asin atau tidak gitu ya, karena di warung-warung kok banyak menyediakan ikan asin. Jadi perlu dikaji budaya mengkonsumsi makanan tinggi natrium. Ini benar, kita simpan dulu ya, siapa tahu nanti ada pilihan yang lain. Kemudian B. Sumber daya dan penghasilan komunitas ini tidak perlu ya, karena di soal sudah diterangkan komunitas bekerja sebagai petani. Kemudian tingkat pendidikan komunitas ini juga tidak, karena sudah diterangkan pendidikan tidak lulus SD. Kemudian yang D, kebiasaan komunitas menyajikan makanan ini terlalu jauh ya. Yang pertama kita harus melihat dulu budaya mengkonsumsi makanan tinggi natriumnya ini ya. Kemudian yang E, perilaku sehat komunitas ini juga tidak, karena di sini sudah dijelaskan bahwa 70% masyarakat tidak pernah berolahraga. Baik, kita kunci ya teman-teman, soal nomor 1 jawabannya A. Baik, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Hasil pengkajian di satu kelurahan didapatkan data 30% masyarakat mengalami hipertensi, 25% berusia produktif, 10% penderita pernah mengalami stroke ringan. Ini kelanjutan yang tadi ya. Warung-warung banyak menyediakan ikan asin, 45% tidak lulus SD, komunitas bekerja sebagai petani, masyarakat belum pernah mendapatkan informasi tentang kesehatan. Baik, kita garis bawahi yang beda dari yang sebelumnya, masyarakat belum pernah mendapatkan informasi tentang kesehatan. Nah, pertanyaannya adalah apakah topik penyuluhan yang tepat pada kasus tersebut? Baik, tadi kan kita sudah lihat masalahnya adalah hipertensi, kemudian di warung-warung itu banyak yang menyediakan ikan asin. Jadi kan kecurigaannya adalah konsumsi tinggi natrium ya. Konsumsi makanan tinggi natrium. Nah, kita lihat topik penyuluhan apa yang tepat untuk kasus ini. Pilihannya yang A, pola makan yang sehat di masyarakat. Ini tidak spesifik ya, jadi kita silang aja. Tidak. Kemudian penurunan berat badan, yang B, penurunan berat badan pada penderita hipertensi, ini juga tidak, karena tidak dijelaskan di sini apakah banyak yang obesitas atau tidak. Kemudian yang C, pengurangan konsumsi alkohol pada hipertensi, ini juga tidak, karena tidak ada data yang menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat mengkonsumsi alkohol. Kemudian yang D, pengurangan konsumsi natrium pada penderita hipertensi,
Ini kita centang dulu, simpan ya, karena di sini ada ikan asin nih, tinggi natrium ya. Kemudian yang E, cara mengatasi stres pada hipertensi ini juga tidak, karena tidak disebutkan kondisi psikologis dari masyarakatnya. Jadi kita lock ya teman-teman, kita kunci jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah D. Pengurangan konsumsi natrium pada penderita hipertensi, karena ini ya, kebiasaan makan ikan asin, ini kecenderungannya adalah kebiasaan memakan makanan tinggi natrium. Baik, sudah paham teman-teman? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 3. Perhatikan komunikasi yang dilakukan perawat dan pasien berikut. P ini perawat ya, yang K ini klien. Perawat, jelaskan kepada saya kapan ibu mulai mengalami gangguan tidur dan mudah menangis. Klien, lebih kurang 1 tahun yang lalu sejak anak kedua saya menikah dan meninggalkan saya untuk hidup di luar kota. Akhir-akhir ini saya rasakan gangguan tersebut lebih meningkat sejak anak ketiga saya akan diwisuda. Proses komunikasi yang sedang terjadi pada situasi di atas adalah, baik ini pertanyaannya tentang komunikasi terapeutik ya. Komunikasi terapeutik itu kan ada 4 fase. Yang pertama ada pre-orientasi atau pre-interaksi ya, atau sering juga disebut pre-interaksi. Kemudian ada orientasi ya, fase orientasi. Kemudian ada fase kerja. Kemudian yang keempat ada fase terminasi ya. Baik, kita lihat pilihannya. Proses komunikasi yang sedang terjadi ini pada situasi di atas ini ada di fase yang mana? Nah, kita lihat pilihan yang A, fase inisiasi, tidak ada ya teman-teman. Nggak ada pilihan fase inisiasi. Kemudian yang B, fase orientasi. Fase orientasi tidak ya, karena di fase orientasi itu si perawat memperkenalkan diri, memberikan salam terapeutik, dan memvalidasi gitu perasaan saat itu ya. Jadi ini tidak. Kemudian fase kerja. Fase kerja ini ya kita simpan dulu ya. Fase kerja ini komunikasinya sepertinya ada di dalam fase kerja, masuknya ke pengkajian ya. Kemudian fase limitasi tidak ada. Fase terminasi tidak, jelas tidak ya, karena dia komunikasinya tidak sedang mengakhiri tindakan. Baik, kita kunci jawabannya untuk soal nomor 3. Kita pilih jawaban yang benar adalah C, fase kerja. Kita lihat pembahasan yang lebih lengkapnya. Fase-fase komunikasi atau hubungan terapeutik itu ada 4, seperti yang tadi sudah kita sebutkan ya. Ada fase praorientasi atau biasa disebut fase preinteraksi. Kemudian ada fase orientasi, ada fase kerja, dan ada fase terminasi. Nah, yang dilakukan pada fase preorientasi itu adalah si perawat menyiapkan diri, kemudian menilai kemampuan diri, dan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan si perawat itu ya, biar mantap saat ketemu pasien. Kemudian pada fase orientasi, di sini prinsip utamanya adalah membina hubungan saling percaya, di mana ada 3 aspek utama dalam komunikasi yang dilakukan, yaitu adalah salam terapeutik, kemudian ada evaluasi validasi, dan kontrak ya. Kontrak saat ini interaksinya akan melakukan apa itu ya, kerjanya nanti, kemudian berapa lama kira-kira waktunya. Nah, kemudian di fase kerja adalah komunikasi perawat selama melakukan proses terapi, tindakan, dan lain-lain ya, seperti sudah biasa lah ya. Kemudian fase yang terakhir ada fase terminasi, di mana ini adalah fase akhir dalam interaksi perawat klien. Di fase ini ada 3 aspek utama dalam komunikasi, yaitu evaluasi subjektif-objektif, kemudian kontrak yang akan datang, kira-kira akan datang lagi jam berapa atau berapa menit lagi, dan melakukan apa ya, rencana tindak lanjut. Baik, seperti itu teman-teman. Jadi jawaban yang kita pilih sudah benar. Untuk soal nomor 3 jawabannya C ya, fase kerja. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, seorang laki-laki berusia 32 tahun dirawat di ruang luka bakar. Hasil pengkajian didapatkan kulit melepuh pada dada dan perut, lalu
berat badan pasien adalah 60 kg. Berapakah cairan yang harus diberikan pada kasus tersebut? Baik, ini kebutuhan cairan ya. Kita ingat kembali formula Baxter, yaitu 4 dikali berat badan dikali luas luka bakar. Nah, kita lihat luas luka bakarnya. Ini luka bakarnya pada dada. Dada itu 9 karena cuma depan doang ya. Kemudian perut itu juga 9 karena ini juga cuma depan doang ya. Jadi di sini 4 dikali berat badannya 60, kemudian dikali 18. Ini hasilnya 4.320 ya, per 24 jam. cc ya, per 24 jam. Di sini kan tidak disebutkan jam keberapa gitu ya. Tapi yang ditanyakan adalah berapakah cairan yang harus diberikan pada kasus tersebut. Jadi kita asumsinya ini seluruhnya yang dibutuhkan dalam 24 jam. Sesuai dengan rumus ini ya. Baik, ada jawabannya. Jawabannya C. C ya teman-teman, 4.320 cc dalam 24 jam. Baik, sudah paham ya? Kalau teman-teman belum paham tentang formula Baxter, teman-teman bisa klik video kami, Nursing Update, yang membahas tentang formula Baxter. Nanti bisa dicari ya di videonya Nursing Update. Sudah pernah diupload sebelumnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini soal yang terakhir ya teman-teman. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan utama luka pada tumit. Kita perhatikan ya, kita pegang keluhan utamanya. Keluhan utama luka pada tumit. Lama luka kurang lebih 2 bulan. Kemudian klien menyatakan memiliki riwayat penyakit diabetes sudah 10 tahun. Apakah pengkajian selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat? Nah, pengkajian selanjutnya untuk memperdalam keluhan utamanya ya tentunya yang harus dilakukan oleh perawat. Pilihannya yang A, kaji tipe DM, ini tidak. Karena keluhan utamanya bukan itu ya. Dia datang dengan keluhan utama luka pada kulit. Kaji kondisi luka, ini kita simpan dulu. Kemudian kaji penyebab luka, enggak, karena sudah ada kemungkinannya yaitu diabetes ya. Ulcus diabeticum ini ya. Kemudian kaji lamanya menderita DM, tidak, karena sudah dijelaskan di sini 10 tahun. Kaji terapi yang didapatkan ini tidak sesuai dengan keluhan utama ya. Jadi kita tidak pilih ini. Kita lock jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah B. Kaji kondisi luka. Jadi setelah mendapatkan informasi ini, yang dilakukan perawat selanjutnya adalah mengkaji kondisi luka ini yang sudah kurang lebih 2 bulan ini kondisinya sekarang kayak apa. Sudah nekrosiskah? Sudah nekrosiskah atau infeksi atau seperti apa kondisi lukanya gitu ya teman-teman. Baik, soal nomor 5 tadi merupakan soal yang terakhir pada kesempatan hari ini. Demikian pembahasan soal hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Jangan lupa di-share kepada teman-teman lainnya agar manfaatnya semakin luas. Jangan lupa juga follow semua akun sosial media dari kami agar teman-teman tidak ketinggalan informasi tentang latihan soal uji kompetensi perawat. Baik, sampai di sini dulu. Sampai ketemu pada video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.